Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Serli Hardianti dengan NIM 248720530026. Halo teman-teman, saya di sini adalah seorang mahasiswi tingkat 2 semester 3 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah kriminologi dengan dosen pengampu yang sangat saya hormati, yaitu Ibu Dr. Pat Kurniati MPD. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kejahatan narkotika dan faktor penyebabnya dalam perspektif kriminologi. Topik ini saya angkat karena kejahatan narkotika masih menjadi salah satu permasalahan yang serius di Indonesia. Tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga remaja dan mahasiswa, bahkan lingkungan pendidikan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami narkotika bukan hanya sebagai pelanggaran hukum saja, tetapi juga sebagai masalah sosial. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pada topik kali ini. Nah, kejahatan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, jutaan masyarakat Indonesia pernah terpapar narkotika dengan kelompok usia yang sangat produktif dan remaja sebagai kelompok yang paling rentan terkena. Nah, kasus narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menyebar ke daerah, termasuk wilayah pedesaan. Nah, bahkan ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa narkotika masuk ke lingkungan sekolah, kampus, dan tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika bukan hanya disebabkan oleh lemahnya iman atau moral individu, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, tekanan ekonomi, serta lemahnya kontrol sosial. Nah, oleh karena itu, pendekatan kriminologi ini sangatlah penting untuk memahami akar permasalahan kejahatan narkotika di Indonesia. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan. Di sini dimana pembahasan tentang teori-teori kriminologi. Nah, teori yang pertama di sini ada teori diferensiasi asosiasi yang dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Di mana menurut Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang dan kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Artinya seseorang tidak langsung menjadi pelaku kejahatan, tetapi belajar dari lingkungan sekitarnya. Nah, dalam konteks Indonesia, banyak kasus penyalahgunaan narkotika berawal dari pergaulan. Contohnya saja dalam beberapa kasus yang diberitakan oleh media nasional, di mana banyak mahasiswa dan pelajar mengaku pertama kali menggunakan narkotika karena ajakan teman dekat atau lingkungan tongkrongannya. Misalnya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang terjadi di beberapa kota besar, di mana pelaku menyatakan bahwa narkotika awalnya digunakan hanya untuk coba-coba saja saat berkumpul bersama dengan teman-teman. Tetapi lama-kelamaan, penggunaan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan sulit untuk dihentikan. Hal ini sesuai dengan teori diferensiasi asosiasi yang dikemukakan oleh Edwin H., di mana lingkungan yang permisif terhadap narkotika membentuk pola pikir yang di mana bahwa narkoba ini adalah hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori yang kedua, di mana teori Strain yang dinyatakan oleh Robert Camerton. Nah, teori Strain yang dikemukakan oleh Robert Camerton di sini menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat adanya tekanan hidup, terutama ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuan hidup secara legal. Di Indonesia ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah faktor ekonomi, karena ini menjadi faktor utama di mana keterlibatan seseorang dalam kejahatan narkotika. Karena banyak kasus kurir narkotika yang berasal dari kalangan ekonomi yang lemah. Mereka tergiur oleh iming-iming uang yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun sadar akan resiko hukum yang akan mereka hadapi, tetapi mereka tetap melakukannya karena sebuah kebutuhan. Contohnya nyata saja dapat kita lihat dari berbagai kasus penangkapan kurir narkotika di lintas daerah yang diberitakan media. Banyak dari mereka mengaku terpaksa menjadi kurir karena kesulitan ekonomi, pengangguran, atau kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Nah, selain itu, tekanan psikologis seperti stres, depresi, dan masalah keluarga juga mendorong individu menggunakan narkotika sebagai pelarian. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya di sini ada analisis kasus atau fenomena di Indonesia. Nah, salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah meningkatnya kasus narkotika di kalangan remaja dan mahasiswa, di mana berdasarkan pemberitaan dari BNN atau Badan Narkotika Nasional dan kepolisian, banyak pengungkapan kasus narkotika melibatkan usia muda sebagai penggunanya. Nah, jika dianalisis menggunakan teori diferensi asosiasi, maka pergaulan bebas dan lingkungan sosial yang tidak sehat menjadi faktor utama. Nah, sedangkan berdasarkan teori Strain, tekanan ekonomi dan masalah hidup mendorong individu untuk terlibat lebih jauh, bahkan menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan hasil dari proses yang sangat panjang, bukan dari keputusan spontan semata. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kejahatan narkotika di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat kompleks, di mana faktor lingkungan seperti pergaulan, tekanan ekonomi, dan kondisi sosial yang sangat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Nah, melalui pendekatan kriminologi inilah dapat membantu kita memahami bahwa kejahatan narkotika tidak hanya dapat diselesaikan hanya dengan hukuman saja, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap faktor penyebabnya. Nah, selanjutnya menurut saya sebagai mahasiswa, bagaimana sih cara penanggulangan kejahatan narkotika yang harus dilakukan? Nah, menurut saya itu penanggulangan kejahatan narkotika yang perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penegakan hukum saja, tetapi juga melalui pendidikan anti narkoba sejak dini, di mana penguatan keluarga serta kontrol sosial dari masyarakat. Nah, lingkungan yang sangat sehat dan dukungan sosial yang sangat kuat dapat menjadi benteng utama agar generasi muda Indonesia tidak mudah terjerumus dalam kejahatan narkotika. Baik teman-teman, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kejahatan narkotika dalam perspektif kriminologi. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran diri kita bersama. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.